Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada tablet Samsung Galaxy Tab S dengan ukuran 10.5 inch ya, atau SM-T805. Nah, untuk kasus kerusakannya yaitu adalah baterainya sudah mulai terasa cepat habis ya, atau biasa dibilang drop ya baterainya. Nah, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti baterai dari tablet Samsung Galaxy Tab S dengan ukuran 10.5 inch, dan ini adalah baterai penggantinya yang sudah saya siapkan ya. Nah, untuk langkah awal atau langkah pertama, kita harus melakukan pembongkaran terlebih dahulu terhadap tablet Samsung Galaxy Tab S nya. Nah, kita matikan terlebih dahulu ya, karena itu tadi masih kondisi nyala. Setelah itu kita harus membuka casingnya ya. Nah, untuk membuka casingnya hati-hati ya, saya sarankan buat akan-akan yang ingin mengganti sendiri, saya sarankan hati-hati. Ya, karena ini untuk membuka casing bagian belakang itu ya cukup tricky ya, jadi cukup lumayan susah. Tapi kalau sudah terbiasa ya seharusnya gampang ya. Nah, di sini saya menggunakan bantuan alat opening tool ya, berbahan metal. Nah, di sini harus hati-hati ya, karena kalau berbahan metal itu kan dia lebih kuat ya. Oh ya, ini sebelumnya kita harus melepas terlebih dahulu SIM card dan itunya memori eksternalnya ya. Jadi kita lepas terlebih dahulu SIM card dan memori eksternalnya. Nah, ini ya kita lepas, jangan lupa. Lalu kita lanjut ya untuk membuka casing bagian belakangnya. Oke, di sini memang video cukup lama ya. Untuk bagian pembuka casingnya ya, ini cukup lama ya, karena saya memang perlu berhati-hati ya. Ini saya tidak asal mencongkel ya. Jadi ini kenapa saya menggunakan bantuan opening tool berbahan metal seperti itu karena saya butuh tingkat ketipisan dari bahannya ya. Karena kalau yang bahan plastik itu terlalu tebal, jadi dia nggak bisa masuk seperti bahan metal seperti ini ya. Jadi ini tidak saya congkel ya. Ini cuman alatnya itu saya masukkan ke sela-sela antara casing belakangnya, dan tentunya itu kan mepet ya dengan area touchscreen atau LCD. Itu hati-hati ya. Jadi nyongkelnya itu bukan asal-asal congkel ya. Jadi seperti cuman casingnya itu, casing bagian belakangnya itu kayak dimelarin gitu loh, kayak agak melarin agar gigitan dari casing bagian belakangnya itu bisa lepas ya dari bagian casing bagian tengahnya ya. Jadi ini nanti masih ada ya, casing bagian tengahnya itu ada ya. Tapi karena kalau di tablet ini kan nggak kelihatan ya casing bagian tengahnya. Jadi casing bagian tengahnya itu yang untuk menopang LCD-nya ya. Nanti kita akan lihat ya. Ya, ini sebentar ya, ini kurang dikit lagi. Jadi ini cuma dimelar-melarin aja ya casingnya, cuma didorong-dorong didorong ke atas atau ke sisi keluar ya, agar gigitan dari kuncian dari casing bagian belakangnya itu bisa terlepas dari casing tengahnya. Nah, itu ya, itu kan ada ya, yang bagian hitam itu adalah casing bagian tengahnya ya. Nah, jika kita sudah berhasil melepas casing bagian belakang, kita akan melihat beberapa fleksibel ya, yang tentunya masih terkoneksi ke bagian mesin. Nah, tentunya kita karena untuk mengganti baterai itu ya kita harus melepas kabel baterainya ya, tentunya ya. Kita lepas terlebih dahulu untuk fleksibel baterainya atau kabel baterainya. Nah, di sini ada dua fleksibel ya yang terkoneksi, dan itu menutupi jalan baterai. Maksudnya menutupi kalau kita nggak buka terlebih dahulu fleksibelnya atau kita lepas terlebih dahulu fleksibelnya, itu nanti baterainya kita nggak bisa ngangkat. Maka dari itu kita harus lepas terlebih dahulu fleksibelnya dengan cara membuka pengunci atau pengait dari konektor fleksibelnya ya, kita buka, lalu kita bisa melepas fleksibelnya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita perlu membuka beberapa baut ya.
Ini ada 4 baut kalau nggak salah ya, 4 baut. Ya, bautnya itu bermata plus atau baut plus ya. Kalau obengnya saya masih menggunakan obeng standar untuk membuka Android, yaitu ukurannya 1,5 kali 25 mm. Kita buka terlebih dahulu, kita kumpulkan bautnya untuk nanti kita pasang kembali di saat sudah kita pasang baterai yang baru ya. Nah, ini keempat bautnya sudah berhasil saya lepas, lalu kita angkat baterainya ya, seperti ini. Nah, oke ya, ini akan saya bandingkan dengan baterai yang baru. Oke, kondisinya ya kurang lebih hampir mirip ya untuk ukuran dimensinya. Hanya saja memang baterai yang bawaan originalnya ini, yang dari tabletnya ini, memang dia tidak terlihat secara kerusakan secara fisik seperti kembung itu, enggak ya, dia baik-baik saja, aman-aman saja ya. Ya mungkin kerusakannya dia itu drop itu ya karena memang usia ya, karena penggunaan yang sudah cukup lama atau ya cukup beberapa tahun ya sudah pasti akan mengalami drop. Oke, setelah itu pasang baterainya ke tempat area bagian yang sudah disediakan, lalu kita pasang kembali fleksibel yang sudah kita lepas tadi ya. Kita pasang, kita kaitkan lagi ke bagian konektor yang sudah disediakan ya, yang ada di bagian mesin kita pasang. Nah, ini saya tutupi ya. Ya, ini jangan lupa juga memasang kabel baterai, lalu ditutupi dengan ini isolasi ya, isolasi bawaan dari pabriknya ya. Lalu kita kunci dengan beberapa baut tadi ya, dengan 4 baut ya. Kita kunci dengan 4 baut ya baterainya yang sudah kita lepas di awal tadi. Ya, kita pasang satu persatu, obengnya juga masih sama ya. Nah, oke ya. Jadi di video ini ya memang mohon maaf ya kalau memang tidak saya percepat ya, karena ada beberapa komen ya kalau bikin video jangan cepet-cepet bang ya. Ini akhirnya saya bikinkan video yang cukup durasinya ya, yang bisa dilihat ya, jadi nggak terlalu cepet juga. Oke ya, selanjutnya jika kita sudah pasang bautnya, sudah kita baut dengan baik ya, sudah terpasang dengan baik ya, kita kembali lanjut untuk merakit kembali ya. Jadi kita pasang bagian mesinnya ya, kita pasang atau kita tekan-tekan ke bagian casing bagian belakang ya. Jadi untuk casing bagian tengah itu kita pasang ke bagian casing bagian belakang dengan cara menekan-tekan. Nah, di sini saya sedikit grogi lah, karena di sini tuh layarnya sudah retak. Jadi saya untuk menekannya itu takut ya. takut retaknya itu bertambah lebar ya. Jadi di sini saya menekannya itu pelan-pelan. Nah, buat rekan-rekan yang lain, jika memang memasang baterai Samsung Galaxy Tab S ini, saya sarankan juga begitu, meskipun LCD-nya belum retak, untuk memasang casing bagian belakangnya ke bagian casing tengahnya itu saya sarankan untuk pelan-pelan banget ya. Jadi jangan ditekan terlalu keras ya. Soalnya gini, kalau casing bagian belakangnya itu sebetulnya kalau kondisinya pas, ditekan sedikit saja dia itu sudah otomatis terpasang dengan baik kok. Nggak perlu tekanan terlalu kuat ya. Jadi tekanan dengan lembut aja dia sudah pasti terkoneksi dengan casing bagian tengahnya dengan baik ya. Jadi giginya itu sudah langsung terhubung dengan baik ya. Jadi biasanya bunyi ceklek gitu ya. Jadi itu terasa gitu ya. Pokoknya kerasa lah pokoknya kalau dia itu sudah gigi casing bagian belakangnya itu sudah terkoneksi dengan baik. Nah, oke ya, ini saya pasang kembali SIM cardnya dan memori eksternalnya. Waduh, ini penutup dari SIM cardnya, slot SIM cardnya patah ya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, nanti akan saya bilang ke customer saya atau ke pemilik dari Samsung Galaxy Tab S-nya ya. Nah, untuk memastikan ini saya lakukan booting dulu ya. Karena kan tadi awal nyala ya, seharusnya dengan diganti baterai tetap nyala ya. Nah, sekalian untuk tes fungsional ya, dan juga untuk tes apakah isi baterainya sudah ada atau belum ya. Kalau penggantian biasanya kalau baterai baru itu memang isinya ada ya, tapi nggak banyak, biasanya cuman antara ya 10-50% ya, dan itu wajar ya. Jadi baterai baru itu nggak selalu 100% isinya, enggak ya. Jadi isinya itu cuma 10-50%. Nanti kita lanjut untuk melakukan
pengisian daya kembali ya. Nah di sini tuh saya coba untuk melakukan pengisian daya, tapi karena saya nggak punya charger original bawaan dari tablet Samsungnya, kan kalau charger originalnya itu keluaran arusnya beda ya. Di sini saya cek menggunakan charger seadanya, tapi dia itu silang ya, nggak mau ya. Jadi dia itu nggak mau menerima charger yang sembarangan ya. Ya oke ya, jadi sampai di sini dulu video tutorial tentang cara ganti baterai Samsung Galaxy Tab S dengan ukuran 10,5 inch. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam teknisi bagus.